Pemirsa Warta 9, saat ini saya berada di kediaman Bapak Engkus Tira, Ketua RT 01. Yang menariknya rumah Pak Engkus ini juga menjadi kantor ya. Menjadi kantor istilahnya suite office, home office gitu ya. Kantor dari Bapak Engkus dalam beraktivitas sebagai arsitek, juga sebagai interior designer sekaligus eksterior ya. Nah, menariknya interior kantor Pak Engkus ini didesain dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai gitu ya, tapi mampu disulap menjadi sebuah interior desain yang menarik. Mungkin ini akan menginspirasi kita bagaimana kita memanfaatkan limbah atau bahan-bahan tak terpakai sehingga menjadi sebuah interior desain rumah yang menarik. Ya, kita langsung saja ngobrol dengan Bapak Engkus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Ya, gimana kabarnya hari ini, Pak Engkus? Alhamdulillah, walaupun udara di luar hujan. Hujan ya? Di sini cukup hangat. Sudah kopinya dan rokok. Masuk gitu ya. Asik-asik. Iya. Ya. Ini saya lihat lagi sibuk nih, Pak Engkus ya. Kebetulan lagi ada sedikit pekerjaan ya. Ya biasalah untuk mengisi dapur. Iya. Iya, ini Pak Engkus, saya tertarik nih Pak dengan desain ruangan ya, desain interior dari home office nih Pak ya, kantor di rumah istilahnya, kantor rumah Pak Engkus ini. Ini dibuat dari bahan-bahan yang tak terpakai nih Pak. Ya. Kebetulan emang sih bukan tidak terpakai. Jadi pada intinya ini barang terpakai, cuma emang kuantitinya banyak. Oh, kelebihan gitu. Ya, kelebihan. Jadi kita manfaatkan, kebetulan ada lahan di belakang rumah, dijadiin satu ruangan. Ya tadinya untuk ada program lain, cuma kebetulan ada job lain juga, kita manfaatkan sebagai tempat bekerja lah, bukan kantor, tempat bekerja lah gitu. Misalnya ruang kerja gitulah. Ruang kerja nih Pak ya. Jadi ini memanfaatkan kelebihan bahan gitu Pak ya, kelebihan bahan dari proyek gitu Pak ya. Ya betul. Ini bahan-bahan ini emang bahan yang cukup kualitas ya. Dari bahannya juga jati, terus ada bahan-bahan yang sudah jadi, kita manfaatkan, desain disesuaikan dengan ruangannya, gimana supaya kita ini diam di sini tuh betah gitu. Jadi tidak monoton hanya di rumah dengan suasana TV, suasana HP. Nah di sini kebetulan emang view-nya juga ini dibikin konsep terbuka, angin bisa langsung masuk. Jadi kita kalau malam ngerjain di sini adem rasanya. Kalau rapat RT, rapat RW asik juga di sini Pak ya. Kebetulan beberapa kali untuk kepanitiaan, beberapa kali kepanitiaan Agustus, kepanitiaan di sepeda, ini saya manfaatin untuk meeting kecil lah, meeting kecil gitu ya. Asik sambil karaoke gitu Pak ya. Sambil karaokean di sini kebetulan ada amplifier, ini juga buatan saya sendiri, kecuali mixernya beli. Iya, wah ini Pak Engkus ini boleh dibilang MacGyver ini ya. MacGyver betul, segala bisa tapi tidak ada yang tidak ada yang profesional gitu. Tapi yang penting hasilnya keren Pak. Nah, ya itu
Kalau hasil mungkin tergantung orang yang ya sebenarnya selera sih. Jadi kalau dikatakan bagus ya alhamdulillah. Kalaupun misalnya ya kurang ya namanya juga memanfaatkan barang yang ada. Asik ya. Pak Angkus bisa diceritain Pak, ini bahan-bahan yang dipakai Pak, bahan-bahan yang dimanfaatkan gitu ya untuk desain interior ini, ruangan ini seperti apa aja Pak? Ini kebetulan ada jati yang sudah terpola ya potongannya, ukurannya berapa kali berapa. Kita susun secara mosek dari bahan yang ada. Kita desain gimana supaya tidak kelihatan norak dan kelihatannya tersusun simetris. Jadi emang pembuatan backdrop ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi ini perlu ketelitian, perlu akurat ukuran segala macam, akurasi presisi ya. Terus dari jarak segala macam harus dipertimbangkan gitu. Jadi ini namanya backdrop. Backdrop. Bisa juga sebagai partisi Pak ya? Sebagai Fungsinya, partisi Pak, ya? betul. Nah, karena di sebelah ruangan juga ini ada ruangan untuk nantinya next time ada untuk servis, ruang servis. Kamar mandi, terus tempat cuci mungkin di belakang gitu. Jadi ini partisinya seperti ini Pak ya? Ya, betul, Penyekatnya. betul. Nah, penyekatnya. Ya, ini jadi dibuat dari potongan kayu yang sudah terpola ukurannya Pak ya? Betul, ini emang dibikin untuk bahan backdrop atau ya wall-drop istilahnya ya. Kita bikin disesuaikan dengan ruangan yang ada. Kita kebetulan emang ada beberapa barang yang sesuai dengan ruangan ini, kita manfaatkan, kita pasang-pasang. Emang prosesnya ini tidak sebentar. Berapa lama itu Pak? Ini hampir saya kerjain itu karena kan emang waktu senggang ya, saya ngerjainnya tidak fokus gitu. Jadi ketika ada waktu luang saya pasang dulu bahan dasarnya untuk penempelan bahan, terus hari berikutnya mungkin ditinggalin gitu ya karena ada kesibukan lain, ada pekerjaan lain. Terus mungkin bisa bulan depan baru ngerjain lagi gitu. Termasuk kesibukan gowes Pak ya? Betul, kesibukan goes, kesibukan RT. Mantap gitu. Pak, jadi ini kalau saya bayangkan ini kita bentuk dulu alasnya gitu Pak. Ini butuh alas Pak untuk bikin tadi namanya wall-drop ya. Wall-drop ya, wall-drop. Alasnya ini dibuat dari apa Pak? Multiplex. Multiplex ya, multiplex. Terus kita bikin rata, terus kita ukur sesuai ininya. Terus ada rangkanya juga dari kayu, kita tempel, terus kita susun satu-satu. Mulai dari kalau saya ini nyusun dari perasaan dari atas ya, dari atas karena emang konsepnya karena patokan plafon saya dan frame-nya ini sudah ada patokan, jadi kita nyusun dari atas ke bawah. Atas ke bawah, terus itu langsung ditempel pakai lem gitu atau gimana Pak? Langsung pakai lem dan paku tembak. Oke, jadi kita paskan dulu pakai lem. Setelah itu supaya rekat pakai paku tembak gitu Pak ya? Nah, supaya untuk diem aja gitu. Supaya tidak bergerak karena ini harus presisi Pak ya? Presisi. Jadi satu sama lain rapet. Bisa rapet gitu Pak ya? Iya. Itu terus untuk pemasangan rangkanya Pak, frame-nya Pak, yang hitam itu Pak, itu gimana Pak? Frame-nya ini sebenarnya udah jadi, tetapi ya banyak cacatnya karena emang barang tidak terpakai, bekas bongkaran. Bongkaran itu emang dari awal sih dari bagus, cuma karena tidak sesuai dengan keinginan owner, kita bongkar, dia banyak lobang-lobangnya, akhirnya kita dempulin lagi, kita repair lagi. Di repair lagi ya? Itu dia dilem juga atau gimana Pak? Ini langsung nempel, ini langsung karena udah jadi. Oke. Dia sudah jadi, terus untuk nempel ke ininya Pak, ke kayu, susunan kayu jatinya itu? Kita skrup. Oh, dia nancepnya di skrup ya? Kita skrup, karena emang ini kan dasarnya frame ini harus pas tulangan kayu itu ya. Iya. Jadi kita paku atau skrup gitu. Oke.
tembus ke multiplexnya tadi Pak. tembus ke rangkanya malah. Setelah itu jadi ini seperti lembaran gitu setelah jadi ya. Oh, betul ya, setelah jadi ini kita baru tutup karena supaya rapih di ujung-ujungnya ini Pak Indra. Gitu. Jadi setelah jadi terus nempel ke temboknya pakai apa Pak? Ini kebetulan rangkanya yaitu partisi tadi itu. Jadi bukan tembok, jadi ini rangka kayu. Jadi partisi. Oke, jadi aslinya ini bolong Pak ya belakangnya tuh Pak ya. Ya, tapi kita tutup juga. Gitu. Siap. Ya dan ini hasilnya bisa dilihat pemirsa Warta 9 bisa dilihat. Jadi ini ketika dikombinasikan dengan lampu spotlight Pak ya. Ya, lampu kita ada beberapa titik lampu untuk supaya kelihatan bagus. Oke. Ya, selain dari potongan kayu ini saya lihat juga Pak Angkus memanfaatkan apa Pak yang di tembok ini? Ini mosaik. Mosaik ya. Mosaik ini keramik untuk kamar mandi sebenarnya. Cuma karena emang bentuknya heksagonal ini ya, heksagonal ini kita senang dengan bentuk heksagonal. Kita susun asalnya emang dari kotak-kotak ini dari lembaran ya. Cuma kita ambil ya disusun. Kita ada yang 5 biji, ada yang 1 lembar, ada yang 1 deret gitu. Jadi tidak Beraturan. Ya, tidak beraturan. Ini saya lihat lantainya ini juga menarik Pak, belang belonteng ini ya, belang belonteng tapi keren ini Pak. Nah ini lantainya berupa puzzle. Jadi kita sembarang nyusulnya dari ukuran 60-60, 50-50, ada yang 30-60. Jadi kita sembarang pasangnya, tetapi emang bukan hal yang mudah untuk menyusun ini. Jadi perlu Kesabaran, ketelitian. Ya, betul. Seni juga Pak ya. Betul. Terus yang kayu nih Pak, ini selain jadi wardrobe, ini bisa juga dimanfaatkan jadi kursi gitu Pak ya? Nah, ini kebetulan ini ada kursi. Tadinya sofa ya, sofa berbentuk dari leather gitu ya. Kita ganti rangkanya, konsepnya dengan tadi itu memanfaatkan barang yang ada. Gitu. Jadi rangkanya tetap kursi yang sudah istilahnya dimodifikasi, di custom Pak? Sana gitu. Di custom, jadi busa-busanya diambil semua Pak ya? Ambil semua, dibuang gitu. Jadinya keren ini Pak. Ya. Ya Pak Angkus, terima kasih Pak sudah berbagi dengan pemirsa Warta 9 ya. Semoga ini menginspirasi Pak, bahwa bahan yang tak terpakai itu kalau dengan kreativitas kita bisa menjadi indah gitu Pak ya. Ya, betul. Betul. Tidak bisa menjadi hasil karya seni atau bukan karya seni ya, kayak dimanfaatkan diri ya, bisa dikonsumsi juga ya. Sebenarnya tergantung kitanya. Pak, ini ngomong-ngomong Pak Angkus, kalau misalnya ada pemirsa Warta 9 dan juga masyarakat lain nih Pak, masyarakat luas ya, yang istilahnya tertarik untuk konsultasi desain atau bahkan mungkin untuk renovasi rumah dan sebagainya, bisa kontak Pak Angkus di mana nih? Bisa di nomor WA saya. Oke. Kebetulan emang ini juga lagi ada job, lagi desain rumah plus interior. Jadi emang sih kita kerjaan saya itu tidak ngambil sembarangan, jadi langsung by owner ya, langsung pemilik rumah. Kita istilahnya kepercayaan yang ini kita beberapa owner juga pada intinya menaruh kepercayaan, dari desain, dari semua pelaksanaan itu diserahkan ke kita. Oke. Di nomor berapa Pak? 082 332 866 369. Oke. Nomor yang cantik gitu. Oke, siap. Ya Pak Angkus, terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.